Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hanif Al-Kayyisa dan di samping saya ini adalah teman saya. Nama saya Alfi Syahrin Ali Saifuddin. Kami dari kelas 12 SMK IT Ibnu Rushd. Pada kesempatan kali ini, kita akan melakukan konfigurasi pada firewall untuk pengguna murid dan guru. Peralatan yang akan kita gunakan adalah laptop untuk mengkonfigurasi Mikrotik dengan series RB9412ND Uplite dan akses point milik sekolah. Untuk alasan privasi, merek kami sembunyikan. Berdasarkan studi kasus di video di awal, para murid memakai akses internet sekolah tanpa adanya batasan. Untuk memecahkan permasalahan tersebut, kita akan menggunakan fitur Mikrotik yang bernama Firewall Filter, Firewall Mangle, NAT, Address List, dan pembatasan akses berdasarkan waktu. Untuk memudahkan kita dalam mengelola akses internet di sekolah, kita akan membatasi akses murid ke situs-situs tertentu dan kita akan men-setting jam akses internet yang digunakan oleh murid-murid. Kemudian, kita akan membedakan akses internet antara murid dan guru dengan menggunakan address list. Guru akan diberikan akses yang bebas dibandingkan murid. Kita juga akan membuat address list yang berbeda antara murid dan guru dengan tujuan memudahkan proses konfigurasi firewall filter yang berbeda antara murid dan guru. Nah, kita bisa lihat di sini. Ini adalah topologi yang kita akan gunakan pada studi kasus kali ini. Port 1 dan 2 pada Mikrotik akan kita gunakan untuk internet dengan menggunakan teknik failover network redundancy. Sedangkan port 3 akan disambungkan ke lab A dan lab B, dan port 4 akan disambungkan ke access point sekolah. Kita akan menggunakan IP address 192.168.10.1/23. Kenapa menggunakan /23? Karena kita akan menggunakan dua segmen IP yang berbeda untuk user murid dan guru. IP yang berbeda tersebut akan digunakan untuk manajemen bandwidth dan limitasi akses, serta marking traffic antara kedua user tersebut. Ya, demikianlah penjelasan dan perencanaan topologi yang akan kita gunakan pada video kali ini. Oke, daripada kita berpusing riah, langsung saja kita mulai konfigurasinya. Yang pertama, kita akan melakukan konfigurasi dasar pada Mikrotik. Jadi, kita langsung saja mencolokkan kabelan ke port 3. Lalu, kita buka Winbox untuk melakukan konfigurasi pada Mikrotik. Nah, jika sudah muncul, kita pencet connect. Nah, pertama, kita akan mengganti nama interface untuk memudahkan kita dalam konfigurasi lanjutan. Kita ubah Ether 1 jadi Ether 1 WAN. Dan kita ubah Ether 2 menjadi Ether 2 WAN juga. Kita memakai dua WAN. Dan kita ubah nama Ether 3 menjadi LAN. Dan Ether 4 kita ubah namanya menjadi HS. HS di sini adalah hotspot. Selanjutnya, kita akan masuk ke DHCP client untuk mengambil IP dari SP agar kita mendapatkan internet. Nah, ini adalah kabel internet dari SP1. Kita masukkan ke port 1. Dan yang satunya lagi adalah kabel internet dari ESP yang kedua. Nah, lalu kita akan beralih ke menu DHCP client. Kita tambahkan yang baru Ether 1 dan add default route-nya kita pilih no. Apply. Oke. Satu lagi
untuk ether 2 1 2. Default no, apply, oke. Nah, di sini sudah muncul satu spawn yang artinya proses pengambilan IP secara otomatis telah berhasil. Setelah itu, kita masuk ke firewall dan masuk ke tab NAT. Kita add rule baru dengan chain, src NAT, dan action masquerade agar jaringan lokal bisa mengakses internet menggunakan IP public milik router. Setelah melakukan konfigurasi dasar, MikroTik sudah bisa mengakses internet. Nah, kita akan mengecek dengan menggunakan terminal. Kita ping ke google.com. Nah, di sini sudah TTL yang artinya MikroTik sudah tersambung ke internet. Jika sudah ada internet, maka kita bisa memulai konfigurasi lanjutan untuk membatasi akses murid dengan guru. Sebelum masuk ke konfigurasi lanjutan, kita akan menggunakan failover system dalam network redundancy. Tapi sebelum itu, network redundancy itu apa sih? Nah, network redundancy adalah teknik dalam networking yang akan memastikan koneksi internet terus berjalan dengan menambahkan satu rute internet tambahan dengan nilai distance yang berbeda. Lalu, bagaimana cara kerjanya? Nah, jadi kita masuk ke IP roots. Nah, lalu kita tambahkan rule baru. Destination address-nya kita biarkan default. Nah, gateway-nya kita pilih, kita ubah menjadi 192.168.30.1. Cek gateway-nya ping, distance-nya 1. Nah, kita klik apply dan oke. Lalu kita buat rule baru untuk ether 2 1. Gateway-nya menjadi 192.168.130.1. Cek gateway ping, distance-nya kita ubah menjadi 2. Kita klik apply. Nah, oke. Nah, dua-duanya sudah muncul reachable ether 111, reachable ether 212. Oh, gitu tah cara kerjanya. Berarti sistem ini berguna banget ya? Oh jelas, sistem ini memastikan jalur ke internet tidak terputus. Setelah kita menjalankan failover system, Oke, kita beralih ke menu DHCP server. Nah, kita ke DHCP setup, kita pilih interface ether 3 LAN. Klik next, next, next. Nah, di addresses to give out kita ubah dari 2 menjadi 31. Kita klik next, next, dan next. Oke. DHCP server untuk ether 3 LAN sudah jadi. Kita lanjut untuk membuat DHCP server untuk ether 4 HS. Kita klik next, next, next. Nah, addresses to give out-nya kita ubah dari 2 menjadi 31. Kita klik next, next, dan next. Di sini konfigurasi DHCP server sudah berhasil. Nah, kita lanjut ke IP pool. Nah, DHCP pool 10 ini yang untuk semua user, kita tambahkan pool baru. Nah, sini DHCP HS trip guru dengan address 192.168.10.31 sehingga 192.168.10.254. Nah, kita tambahkan lagi untuk user murid, berarti DHCP HS trip murid. Addressnya 192.168.11.1 hingga 192.168.11.254. Nah, sini IP pool untuk kedua user sudah berbeda. Jadi kita tinggal melakukan konfigurasi pada user profile di hotspot. Nah, kita lanjut ke konfigurasi tahap selanjutnya. kita akan buat hotspot untuk disebarkan melalui access point dengan dua user yang berbeda. Kita akan membuat server hotspot terlebih dahulu. Kita beralih ke menu hotspot, lalu hotspot setup, next, lalu next, dan next lagi, next, dan kita memberi passwordnya 123, lalu next, oke. Kemudian, kita akan membuat user profiles untuk murid dan guru. Kita ubah namanya menjadi murid, lalu address poolnya kita ubah menjadi DHCP HS murid. Shared user yang kita ubah menjadi 100, rate limit menjadi 1M/1M. Addressnya kita tambahkan menjadi murid, transparan proxy kita checklist, dan apply, oke. Lalu kita buat user profile untuk guru. Kita
kita ubah namanya menjadi guru. Address poolnya kita pilih DHCP HS guru. Shared usernya kita ubah menjadi 50. Address listnya kita tambahkan menjadi guru. Transform proxy kita checklist, lalu apply, oke. Setelah selesai membuat user, kita akan menyambungkan access point ke port 4. Pada access point, kita colokkan ke port yang warna biru, lalu mikrotik kita masukkan ke port 4. Lalu kita akan melakukan pengecekan login user dan murid. Kita akan sambungkan ini. Rekam. Kita akan menyambungkan ke Kita sambungkan ke PMTIR OJM. Nah, maka akan muncul secara otomatis tampilan login. Kita masukkan username jadi murid dan passwordnya murid. Nah, kita berhasil login nih. Sekarang kita akan coba menggunakan user guru dengan password guru 1. kita akan masukkan passwordnya guru 1 juga. Connect. Nah, oke, login dengan user guru dan murid sudah berhasil, maka kita akan lanjut ke konfigurasi lanjutan. Hal yang pertama dilakukan yaitu memisahkan traffic antara murid dan guru. Kita akan mendapatkan role baru di firewall Mangle. Tambahkan rule baru dengan chain pre-routing. Pada tab Advanced, kita tambahkan address list dengan nama murid. Lalu untuk actionnya kita pilih mark packet dan menamai paket tersebut dengan nama murid_traffic. Lalu kita checklist kotak pass through. Selanjutnya, kita akan menambahkan rule Mangle untuk guru. Tambahkan rule dengan chain pre-routing dan action mark packet. Kemudian menamai paket tersebut dengan nama guru_traffic dan checklist pada kotak pass through. Pada tab Advanced, kita akan menambahkan address guru yang sudah kita buat sebelumnya. Paket-paket yang sudah ditandai akan diproses lebih lanjut oleh mikrotik, misalnya untuk limit bandwidth. Kemudian, setelah kita membuat rule Mangle untuk kedua user, kita akan membatasi akses untuk user murid. Kita akan beralih ke firewall filter, lalu tambahkan role baru untuk murid dengan chain forward dan action drop. Untuk protokol, kita ubah menjadi TCP dan destination port kita ubah menjadi 80/443. Untuk advance, kita tambahkan source address milik murid, kemudian tambahkan comment blok murid internet agar lebih rapi. Lalu, untuk guru, kita tambahkan rule dengan chain forward dan action accept. Dan pada tab Advanced, kita pilih search address listnya guru. Lalu, tambahkan comment allow guru. Di sini, murid dibatasi aksesnya ke internet, sementara guru bisa mengakses internet tanpa adanya batasan. Setelah membatasi akses murid, Kita akan memblokir game Mobile Legends yang dimainkan di studi kasus pada awal video ini. Kita akan membuat rule baru untuk menambahkan IP dinamik milik Mobile Legends. Yang pertama, kita gunakan chain forward, protokol TCP, destination portnya, port milik Mobile Legends, interface-nya Ether4HS, actionnya add destination to address list, address listnya ML, timeout-nya non-dynamic. Lalu kita tambahkan comment IP dynamic Mobile Legends. Lalu enter.
Dan kita buat lagi dengan chain forward, protokol TCP, destination portnya port yang digunakan oleh Mobile Legends, interface-nya Ether4HS, action-nya add destination to address list, dan address list-nya ML, timeout-nya non-dynamic. Kita buat yang untuk UDP-nya. Kita memakai chain forward, protokol UDP, destination port-nya port yang digunakan oleh Mobile Legends. Interface-nya Ether4HS, action-nya add destination to address list, address list-nya ML, timeout-nya non-dynamic. Kita buat lagi sama seperti tadi dengan chain forward, protokol UDP, destination port-nya port yang digunakan oleh Mobile Legends, interface-nya Ether4HS, action-nya add destination to address list, dan address list-nya ML, timeout-nya non-dynamic. Lalu kita buat rule baru lagi dengan chain forward, protokol TCP, interface-nya Ether4HS, destination address list-nya ML. Lalu kita pilih extra, pilih time, lalu kita atur waktunya dari jam 8 pagi hingga jam 3 sore. Bertepatan pada hari Senin hingga hari Jumat. Dan kita beralih ke menu action, lalu kita pilih actionnya drop. Lalu apply, oke. Setelah menambahkan rule untuk memblokir game Mobile Legends, kita beralih ke tab NAT. Lalu kita akan menghapus Masquerade Hotspot Network karena kita akan menggunakan rule Masquerade yang umum dan memberi komen NAT. Nah, di sini user murid sudah login ke internet. Kita akan coba menyuruh murid untuk masuk ke dalam game Mobile Legends. Nah, di sini IP address Mobile Legends sudah muncul secara otomatis karena kita sudah membuat filter rule IP dynamic Mobile Legends. Nah, di sini trafficnya tidak menunjukkan perubahan. Mengapa demikian? Karena rule filter untuk memblok Mobile Legends berada di urutan paling bawah. Sekarang kita coba letakkan di atas rule allow internet. Nah, di sini trafficnya sudah menunjukkan perubahan yang tandanya blok Mobile Legends sudah berhasil. Lalu untuk membatasi akses internet berdasarkan waktu, kita beralih ke fitur firewall filter dan tambahkan rule baru untuk murid dengan chain forward dan action accept. Kemudian pada tab advance, tambahkan search address listnya milik murid. Pada tab extra, kita klik time. Lalu tentukan waktunya antara jam 8 pagi hingga jam 3 sore. Terbatas pada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu saja. Dan tambahkan komen allow murid during school hours. Dan tambahkan rule baru dengan chain forward dan action drop. Pada tab advance, tambahkan source address list milik murid agar ketika waktu akses milik murid sudah habis, maka akses internet akan di-cut secara otomatis dengan rule ini. Tambahkan komen block murid outside school hour. Demikianlah konfigurasi MikroTik untuk membatasi akses internet murid berdasarkan waktu. Konfigurasi ini bisa kalian aplikasikan di sekolah atau kafe sesuai kebutuhan. Jangan lupa share, like, dan subscribe untuk mendapatkan video tutorial yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.